Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo makan, enak rasanya. Kakak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik Bu. Baik, oke, alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai besaran, satuan, dan juga macam-macam alat ukur. Ada yang masih ingat ada berapa macam jenis besaran? Dua. Apa saja? Besaran pokok. Besar pokok dan besaran Turunan. turunan. Oke, betul sekali Mas Agis. Kemudian, contoh besaran pokok apa saja? Panjang, betul. Kemudian massa, betul. Ada apa lagi? Ada 7 ya. Jiwa SMP, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, A, arus listrik, S apa S ada yang ingat? Suhu, betul. M, massa, dan P, panjang. Oke, jiwa SMP ya. Nah, kemudian terkait panjang, ada yang masih ingat satuan panjang apa? Satuan panjang meter, oke. Kemudian satuan massa kilogram, oke. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur massa. Alat ukur massa. Nah, ada yang tahu alat ukur massa itu disebutnya apa? Timbangan. Timbangan atau neraca. Nah, timbangan atau neraca itu bentuknya seperti apa? Seperti apa yo? Ya, di sini ada huruf T, kemudian di sini ada tempat untuk menaruh timbangannya, bendanya ya. Nah, seperti ini ya. Timbangan, ya, neraca. Keduanya memiliki elemen yang seimbang. Nah, apa sih makna dari simbol timbangan yang seperti itu, yang seimbang itu? Adil. Ya, menimbulkan keadilan. Nah, ada sebuah kutipan menarik dari Albert Einstein bahwa setiap orang itu jenius. Namun jika kamu menjudge atau menilai ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, maka seumur hidup ikan akan menilai dirinya bodoh. Nah, keadilan di sini adalah menunjukkan bagaimana kita menilai sesuatu secara objektif. Baik itu menilai diri kita atau menilai orang lain. Nah, jadi buat anak-anak yang tidak terlalu pandai dalam bidang matematika, fisika, kimia, ataupun sains, jangan berkecil hati. Temukanlah potensi dan kemampuan diri kalian di bidang yang lain. Karena seperti tadi, jangan menjudge ikan atau menilai ikan dari kemampuannya masih pohon, itu tidak akan bisa. Tapi kalau dinilai dari kemampuannya berenang, tentu ikan lebih pandai daripada hewan lainnya, mungkin seperti ayam atau seperti sapi dan lain sebagainya. Begitu, ya. Jadi temukan di mana passion kalian, di mana skill dan kemampuan kalian, dan jadikan itu sebagai penunjang untuk masa depan. Gitu ya. Nah, terkait dengan alat ukur massa, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, peserta didik ya, atau anak-anak diharapkan mampu memahami mengenai jenis alat ukur massa dan juga kegunaannya. Jadi alat ukur massa itu ada berbagai macam ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak mampu menggunakan alat ukur massa dengan baik dan benar. Ya. Penggunaan alat ukur massa. Kemudian yang ketiga, setelah kita mencoba mengukur ya, tadi menggunakan kaca, diharapkan anak-anak mampu membaca hasil yang diperoleh dari alat ukur tersebut. Ya. Membaca hasil dengan tepat. Nah, anak-anak tahu nggak sejak kapan ada alat ukur neraca ini? Sejak lama. Apa sejak kemarin? Sejak 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, atau 1 abad yang lalu? Nah, jadi alat ukur massa ini berdasarkan data tertua itu sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Ya, itu istilahnya adalah teraju. Nah, teraju ini bentuknya seperti apa? Tadi seperti ini. Timbangan sama lengan, kegunaannya untuk mengukur emas gitu. Nah, kemudian di Indonesia sendiri
alat ukur massa ini sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Ada fakta menarik bahwa di Candi Borobudur itu ada relief mengenai neraca. Ada yang pernah ke Candi Borobudur? Belum pernah semua? Belum pernah? Pernah? Yang pernah udah pernah lihat belum? Kalau ternyata di relief itu ternyata ada neracanya. Belum? Gak pernah lihat? Oh, barangkali ya yang belum dan yang sudah bisa nih. Mau dicek ada nggak sih relief tadi neraca ini di Candi Borobudur? Nah kemudian pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu juga diperkenalkan neraca yang disebut dengan dust, itu dari bahasa Belanda, atau dibahasakan di Indonesia menjadi dacin. Itu semacam timbangan gantung gitu ya. Oke, itu sedikit mengenai sejarah alat ukur. Nah lanjut, yaitu ada jenis-jenis alat ukur. Nah yang akan ibu sampaikan, alat ukur ada 5 jenis. Yang pertama, neraca sama lengan. Kemudian yang kedua ada neraca pegas. Kemudian yang ketiga ada neraca Ohaus. Yang keempat ada neraca apa lagi? Yang keempat ada neraca gantung ya. Gantung dan 1, 2, ya betul, dan terakhir ada neraca digital. Untuk bentuk-bentuknya seperti apa sih kelima neraca ini? Mungkin anak-anak ada yang bisa membantu ibu untuk ya meletakkan gambar-gambar ini sesuai dengan nama neracanya. Oke, satu persatu ya. Dari Mas Hardi silakan. Diletakkan gambar ini sesuai dengan nama jenis neracanya. Oke, coba silakan. Ya ini Mas Ais. Oke. Terima kasih, boleh duduk kembali. Dan di sini ada satu lagi ya, berarti tinggal neraca sama lengan. Nah, kita perhatikan di sini. Yang pertama neraca sama lengan. Sudah tahu ya, kenapa sebutnya neraca sama lengan? Karena ya ini ya. Nah, namanya itu setimbang. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa dari emas. Di sini ada anak timbangannya. Jadi kita bisa meletakkan anak timbangan ini di salah satu lengan ini, kemudian kita taruh benda yang akan kita ukur di lengan satunya lagi. Kita akan memperoleh hasil benda yang akan diukur. Kemudian di sini neraca pegas. Ada yang pernah melihat neraca pegas ini di mana ada? Laboratorium. Ya, kegunaannya untuk apa neraca pegas? Mengukur massa benda-benda yang berat. Ya, biasanya digunakan di sektor pertanian atau perkebunan. Hasil pertanian atau perkebunannya sangat banyak itu, nah biasanya digunakan menggunakan ini neraca pegas. Kalau kalian sering nonton Upin Ipin ya, itu ada part di mana opah itu memperoleh hasil berupa karet ya. Nah itu diukur menggunakan ini neraca pegas. Nah neraca pegas ini punya 2 skala. Skala yang satuannya kilogram dan skala yang satuannya newton. Nah berarti ada 2 besaran ini dapat diukur menggunakan neraca pegas. Apa saja? Kilogram berarti mengukur apa? Besaran massa, betul sekali. Kemudian kalau newton berarti mengukur besaran apa itu? Berat, betul sekali. Nah, membicarakan mengenai massa dan berat, ada yang tahu nih perbedaan massa dan berat itu apa? Ibu mau jawab? Ya, Mas Andi mungkin mau menjawab, silakan. Massa dan berat itu sama atau berbeda? Berbeda. Perbedaannya di mana? Massa. Oh, oke betul. Besaran turunan. Nah, kenapa nih besaran pokok dan turunan? Karena massa itu kan jumlah material yang ada di suatu benda. Satunya kilogram, dia besaran pokok. Kemudian kalau berat, ini massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Makanya dia satuannya newton. Ada perkalian antara massa dengan gravitasi. Oke, begitu ya? Dapat dipahami? Oke, ya. Selanjutnya di sini ada neraca Ohaus, ya. Neraca Ohaus ini banyak digunakan di laboratorium. Jadi digunakan untuk mengukur benda-benda, untuk keperluan yang penelitian dan lain sebagainya. Oke, nah ini neraca gantung. Pernah kalian menjumpai neraca ini di rumah? Ya, di mana?
di toko ya, oke boleh lah. Jadi neraca gantung ini ternyata sering digunakan di masyarakat. Contohnya pada saat kegiatan posyandu. Pernah ikut gak waktu kecil? Aduh, waktu kecil nih saya pernah mengamati ketika saya datang ke posyandu itu bagi ditimbang menggunakan neraca gantung. Cuma memang bentuknya sedikit berbeda ya dari ini. Ditaruh itu di salah satu lengannya, kemudian ada beban yang digeser-geser itu. Nah, nanti akan menunjukkan berat dari bayi tersebut. Itu menggunakan neraca gantung. Digunakan di masyarakat di posyandu. Nah, kemudian di sini ada yang sangat modern ya, neraca digital. Oke. Kira-kira nih perbedaan antara neraca digital dengan keempat neraca ini apa? Kalau neraca yang lain itu kan memang hasil pengukurannya itu terbaca secara manual ya. Oh ini angka berapa? Oh dilihat, oh angka 5 misalnya dan seterusnya. Nah kalau neraca digital ini angkanya itu langsung. Nah ini ada angka 0,00. Ini akan terbaca secara langsung. Begitu ya? Itu terkait jenis-jenis alat ukur. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan alat ukur massa. Ya di sini ada neraca Ohaus. Ada berapa lengan ini? 4 lengan ya. Kita akan mencoba menggunakan ini. Sebelumnya ada yang menjadi sukarelawan untuk membantu ibu mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan alat ini. Ya, oke silakan bikin yang maju ke depan. Nah, oke. Di sini ada tempat untuk meletakkan beban ya. Di sini ada lengan. Nah, pertama sebelum kita melakukan pengukuran massa, kita perlu melakukan kalibrasi, yaitu menyetimbangkan skala ini ya supaya berada di titik 0 ya, atau dia naik turun dan naik turunnya ya itu besarnya sama. Oke, dilihat Bavi Nuriha apakah ini sudah setimbang atau belum, atau terlalu ke bawah atau terlalu ke atas? Terlalu ke bawah. Nah, kalau terlalu ke bawah kita bisa putar sebelah sini. Ini dimundurkan supaya dia agak lebih ringan. Oke. Nah, begitu bagaimana? Sudah? Perlu dilihat dari sudut yang tegak lurus yang sejajar ya. Kasih bawah ya. Nanti di skip aja ya, Al. Bentar, ini juga. Kurang. Parang kayak muter salah. Apa nih? Oh, malah jadi berat. Balik kan. Ya. Ya baik, bisa dilihat lagi. Sudah setimbang atau belum? Nah, sudah. Baik. Setelah mengkalibrasi, kemudian kita letakkan beban di tempat beban. Coba. Oke. Setelah itu kita perlu menggeser cincin yang ada di lengan ini sehingga dihasilkan posisi skala ini ya, skala penunjuknya kan di atas. Nanti sampai dia kembali setimbang lagi. Itu nanti kita memperoleh hasilnya. Di sini neraca yang paling belakang atau neraca pertama itu satuannya dalam apa ini? Ratusan gram. Kemudian di lengan kedua dalam puluhan gram. Kemudian di lengan ketiga satuan gram ya. Kemudian di lengan keempat ada 0,1 sampai dengan 1 gram. Oke. Nah, coba Mbak Vina digeser-geser cincin bebannya sampai skala penunjuk ini kembali setimbang. Oke. Bentar. Nah, ini terlalu berat atau terlalu ringan? Oke, berarti yang pertama tidak perlu kita geser ya. Tidak mencapai 100 berarti. Kemudian dengan sini kedua. Ada satu lagi alat ukur massa yang akan kita coba penggunaannya, yaitu neraca digital. Nah, bentuknya sangat berbeda ya. Karena digital fungsinya adalah untuk mempermudah. Bentuknya lebih praktis dan juga cara pembacaannya lebih mudah. Kalau misal tadi di neraca Ohaus kita perlu menjumlahkan. Nah, kalau di neraca digital ini kita langsung dapat membaca hasilnya. Ini kita kembalikan dulu ke angka 0 ya. Tadi setelah menggunakan alat ukur, pastikan dia dikembalikan ke posisi semula supaya untuk menjaga agar dia tetap berfungsi dengan baik.
Nah, selanjutnya diperhatikan di sini ada neraca digital. Untuk menyalakannya kita perlu sambungan ke listrik ya, dan kita bisa menekan tombol power. Di sini tulisannya 0, kita tekan. Nah, akan ada tampilan ya di sini. Di sini diperhatikan ada bulatan kecil. Di sini ada gelembungnya sebenarnya. Coba Mbak Ila, kelihatan nggak di gelembungnya? Kelihatan. Nah, gelembung ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Kalibrasi, tepat sekali, betul. Nah, jadi kalau misal di neraca Ohaus ini, kalibrasinya kita melihat dari penunjuk skala, ya di posisi 0, dan kalau bergerak-gerak dia setimbang. Nah, kalau di neraca digital kita dapat melihat dari gelembung yang ada di bulatan sini. Dia harus tepat di dalam lingkaran. Nah, kalau misalkan tidak tepat, kita bisa menggerakkan ini. Di pojok-pojok ada, ya ini warna merah, supaya posisi timbangan itu datar. Nah, ini yang nanti akan mengambil posisi gelembung. Kalau datar, gelembungnya akan tepat di tengah lingkaran. Dan itu berarti posisi neracanya itu stabil, ya. Sudah terkalibrasi begitu. Nah, untuk penggunanya cukup mudah. Setelah kita nyalakan, kita cukup meletakkan massa benda ya, benda yang akan kita ukur. Oke, kita taruh di sini dan akan langsung muncul nilainya. Berapa Mbak Ella, boleh dibaca? 99,57 gram. Ya, 99,57 gram. Coba dengan pengukuran yang di sini, ya, ada perbedaan. Kira-kira lebih akurat yang mana? Dengan neraca digital atau neraca Ohaus? Digital, karena nilai keakuratan sekian komanya itu lebih banyak yang dapat kita lihat daripada yang di neraca Ohaus. Ya, betul. Begitu, setelah selesai ya sudah, kita pindahkan bendanya sampai dia di posisi 0 lagi, kemudian kita tekan power lagi untuk mematikan. Ya, begitu. Oke, bisa ya, sangat mudah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan melakukan praktik dalam bentuk games ya. Jadi ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok dulu. Nah, silakan. Ini ada pembagian kelompok. Kalian boleh ambil satu kertas. Ya. Oke, silakan dibuka. Silakan kalian berkelompok ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. Ya, silakan. Ya, oke, sudah ya. Nah, di sini ada KPD yang akan kalian selesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Untuk satu pertanyaan hanya 45 detik ya. Untuk pertanyaannya pertama di sini ya. Setelah kalian menyelesaikan satu pertanyaan, ya, setelah satu pertanyaan selesai, kelompok 1 berpindah ke kelompok 2, ke pos kedua. Kemudian kelompok 2 akan berpindah ke pos yang ketiga di sebelah sini ya. Oke, dan seterusnya seperti itu. Waktu pengerjaan di setiap pos adalah 45 detik. Oke. Dipersiapkan dulu alat tulisnya, sudah ada. Oke. Baik ya, sudah siap semuanya? Kita mulai dari sekarang. Silakan. Ya. Ini ada yang dibingungkan? Sudah jelas pertanyaannya? Ya, menyebutkan nama dan juga kegunaan dari alat ukur. Oke, lanjut. Benda yang diukur dibawa juga ke sebelah sana ya, ke pos selanjutnya, supaya tidak berubah. Oke, masih ada 10 detik, dikerjakan dengan baik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Sekarang kalian bergeser dari pos 1 ke pos 2 dan dari pos 2 ke pos 3. Silakan. Kita mulai dari sekarang, 45 detik. Oke. Ada kesulitan? Tidak ada, bisa? Oke, lanjut. Nah, ini ya dinyalakan dulu ya. Ya, silakan dinyalakan tombol on-nya. Nah, sudah 00 ya, oke ditaruh betul. Nah, sangat mudah kan? Dia catat hasilnya. Ya, oke. 5,
3, 2, 1. Oke, waktu habis. Silakan kalian berpindah dari kelompok 3 ya, pos ketiga ke pos pertama dan dari pos kedua ke pos ketiga. Silakan. Bendanya dibawa ya, karena kita harus mengukur benda yang sama. Oke, silakan. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, mudah ya. Berarti hasil akhirnya 99 sama. Gak apa-apa, diambil yang ya boleh 57 atau 58. Boleh. Oke, bisa ya. Oke, kelompok 1 ada kesulitan? Silakan dituliskan nama. Oke, benar dengan kegunaannya. Oke, bisa ya. Oke, masih ada cukup waktu. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Nah, sekarang Ibu minta satu orang dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan yang sudah kalian lakukan. Ada yang mau menjadi sukarelawan atau perlu Ibu tunjuk? Oke, ya Mbak Ila silakan, boleh maju ke depan. Sudah ya? Oke, ya. Saya akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok 2. Untuk gambar yang pertama itu ada timbangan analog Ya, betul. yang fungsinya untuk mengukur berat badan. Oke. Kemudian yang kedua ada gambar timbangan buah, fungsinya untuk mengukur massa bahan-bahan makanan, Oke. buah, rempah. Kemudian yang ketiga ada timbangan Ohaus yang digunakan untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam laboratorium. Oke, baik. Kemudian hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus tadi berapa? 90. Hasil akhirnya saja? Hasil akhirnya 99,1. Oke, kemudian dari neraca digital berapa? Hasil akhirnya itu 99,5 Oke, terdapat selisih sebesar. minus 0,4. Nah, ini 99 satuannya apa? Ayo. Satuan apa tadi? Gram. Oke, jangan lupa dituliskan ya. Oke, terima kasih Beli Plus untuk Mbak Ila. Oke, boleh Ibu pinjam gambar jauhnya? Oke. Kita bahas bersama ya. Diperhatikan di sini di gambar pertama ini. Apa? Dari kelompok 2. Oke, coba kita dengar. Kelompok 1 ya? Ya. Jawabannya apa? Nih, gambar pertama. Timbangan badan. Timbangan badan. Oke ya. Yang betul adalah timbangan badan. Ya kan tadi di sini Mbak Ila bilang timbangan analog. Nah, timbangan analog itu yang di nomor 2. Karena di sini timbangan pertama mempunyai kegunaan spesifik yaitu mengukur timbangan badan berarti mengukur apa Mas Ais? Massa badan ya. Kenapa bukan berat badan? Jadi kalau menyebut berapa berat badan itu sebenarnya keliru ya, karena berat itu berarti dipengaruhi gravitasi. Kalau misalnya anak-anak pindah ke bulan yang gravitasinya bukan 10 ya, bukan 9,8, berat badannya kan berbeda dengan massa yang sama gitu. Jadi timbangan badan fungsinya untuk mengukur massa ya, massa badan. Oke, betul. Kemudian yang kedua ini jawaban dari kelompok 1 apa? Timbangan buah. Nah, timbangan buah itu juga kurang tepat ya. Yang benar istilahnya adalah timbangan analog atau timbangan duduk atau timbangan kodok. Memang fungsinya untuk mengukur bahan-bahan makanan, buah ataupun rempah-rempah, gitu ya. Oke, sudah baik. Kemudian yang ketiga ini, meskipun bentuknya agak sedikit berbeda dengan yang tadi kita lihat, ini adalah bentuk lain dari neraca Ohaus atau neraca 3 lengan, 4 lengan boleh, begitu ya. Fungsinya tadi sama, mengukur alat-alat praktikum, alat-alat yang ada di lab. Tuh, oke, baik sekali. Nah, di sini hasil pengukuran dari kelompok 2 antara neraca analog neraca Ohaus dengan neraca digital ada selisih 0,4 gram ya. Kalau dari kelompok 1 ada selisihnya nggak? Berapa tadi hasil pengukurannya? 1,2. Oke, nah jadi kenapa ada selisih antara neraca ini dikembalikan ke nol ya, neraca Ohaus dengan neraca digital? Ada yang tahu? Karena ya terkait dengan presisi atau kesalahan relatif ketika kita menggunakan alat ukur yang sifatnya manual dengan alat ukur yang digital. Karena alat ukur digital memang ketelitiannya sangat tinggi, itu berbeda dengan alat ukur manual ya yang seperti Ohaus ini. Jadi ada selisih, itu adalah bentuk dari kesalahan relatif dalam penggunaan alat ukur.
Begitu dapat diterima? Oke, hari ini kita sudah membahas mengenai tadi ya, alat ukur sudah, penggunaan alat ukur massa sudah, dan membaca hasil pengukurannya juga sudah. Nah, sampai di sini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, oke, silahkan. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai alat ukur massa. Betul. Ada jenis-jenisnya, neraca sama tekan, Betul. neraca pegas, ada neraca Ohms, Ya. neraca gantung, sama Ya. neraca digital. Oke, Terus baik. sudah mengetahui cara penggunaannya Betul. dan membaca hasilnya juga. Oke, baik. Ya, tepat sekali. Terima kasih Mbak Finurha. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri ya pembelajaran ini, ada kuis yang perlu kalian kerjakan. Ya, silahkan dikerjakan. Ini waktu pengerjaannya 1 menit ya, cukup ya. Hanya 1 soal kok. Ya, silahkan dipahami. Itu kalian hanya perlu mencatat hasil pengerjaan hasil dari soal tersebut. Kemudian jangan lupa dikonversikan ke dalam satuan kilogram. Oke, silahkan dikerjakan. Jika sudah, boleh dikumpulkan. Oke, sudah? Ya. Oke, baik. Nah, oke, kita bahas sebentar ya. Jadi di sini ada gambar hasil dari alat ukur apa ini kira-kira? Gambar ini itu alat ukurnya apa? Neraca Ohms 4 lengan ya, karena di sini ada 4 garis. Nah, kemudian hasil yang terbaca di sini bisa kita lihat ya, ada anak panah kecil di sini menunjukkan posisi dari cincin beban ya. Yang pertama ada di angka berapa? Hasil ya, massa. Yang pertama di 200 ya. Kemudian dijumlah dengan yang kedua di sini 40 ya. Dan ditambah dengan 8 dan 0,5. Oke. Berapa hasilnya? 248,5. Satuannya? Gram. Nah, gram untuk dikonversikan ke dalam kilogram bagaimana? Dibagi 1000, betul. Hasilnya 0,24885 gram. Ya. Oh iya, kilogram, betul ya, berarti nggak ngantuk ya? Kilogram. Nah, kan di sini ada beberapa yang salah ya, nanti diperbaiki lagi, dipelajari lagi untuk terkait dengan konversi. Kemudian ya itu saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sudah jelas. Ada sedikit tugas, nanti kalian silakan membuat artikel mengenai alat ukur massa yang belum ibu jelaskan, ditulis di kertas dan dikumpulkan di depan. Begitu, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan bacaan dalam sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.